ketika mengikuti teater itu akhirnya ketagihan. Jadi dunia teater itu bagi saya candu. Waktu gila-gilanya saya tidak pernah pulang, saya di Pekalongan. Sementara rumah saya aslinya Batang tuh. Rumah saya di Batang, saya tidur di sekolah, tidak pernah pulang, ikuti kegiatan senian. Bahkan sekolah itu, jangan ditiru maksudnya. Sekolah itu hanya formalitas, pengen ketemu aja. Setelah pulang sekolah baru nanti kegiatan. Sekolahnya gitu sebenarnya. Ya. Dan sampai gila-gilanya setelah lulus itu saya buat sanggar. Dulu sama teman-teman founder Teater Arda buat Teater Arda. Sama ada Mas Anto, saya bilangnya Bang Anto. Sama teman-teman yang lain. Setelah jadi di tahun berapa ya? Buat Teater Arda mungkin akhir tahun 2006. Terus setelah berkembangnya, ya saya kerja juga kan. Tapi kan masih gila-gilanya, artinya masih single itu kan. Saya nggak kerja, tapi masih hidup kan gitu. Jadi idealisnya waktu berkesenian awal-awal kan gitu. Saya nggak bekerja pun masih hidup. Iya, kita nggak kerja masih hidup. Tapi kan ada orang di belakang kita yang menginginkan kita seperti apa. Ada orang yang mengharapkan kita, gitu kan. Nah, ketika itu saya nggak kerja, ya berkesenian aja. Kayak wong edan itu maksudnya. Emang itu belum menghasilkan? Belum menghasilkan, kalau dibilang belum menghasilkan. Berarti kayak cuma pentas-pentas aja. Ya masih, artinya masih idealis banget. Kesenian itu adalah, itu kan. Jadi masih idealisnya. Idealis itu kayak apa ya? Idealisme menurut sesuai dengan ego kita. Terus tapi setelah berjalan-jalan saya juga kerja. Saya sempat kerja juga di TITS, XPT, tekstil terbesar juga di Batang jurusan. Karena kan dulu kan katanya masa sekolah jutek nggak bisa masuk di tekstil yang besar. Saya buktikan saya bisa, tapi saya nggak mau aja. Saya buktikan, saya tes saya masuk. Iki yang masuk loh, pinter kan juga kan pastinya kan itu kan, masuk sedikit aja orang pinter. Ya, saya masuk bekerja karena nggak cocok di situ. Paling 2 bulan atau 3 bulan saya keluar. Dan di situ kan banyak hujatan luar biasa. Sedangkan orang-orang pengen masuk itu susah. Sedangkan saya sudah masuk, saya keluar begitu aja. Tapi kan itu pembuktian. Bukan berarti saya tidak bisa masuk ke sana. Saya bisa masuk ke sana. Cuma saya nggak mau. Itu bukan dunia saya. Dunia saya itu berkesenian. Itu kan seperti itu. Ya kan? Waktu idealisnya. Akhirnya ke situ. Keluar. Biasa netizen. Dulu belum muncul netizen ya. Tapi munculnya adalah mulut tetangga, mulut teman gitu kan bahasanya gitu. Terus sekarang netizen banyak ya. Itu luar biasa ramenya. Tapi saya biarkan aja karena itu bukan dunia saya. Tapi saya tetap berkesenian, kerja berkesenian itu kan. Tuh. Akhirnya lama terus saya memutuskan bahwa saya meyakini bahwa Tuhan, keyakinan saya. Tuhan Gusti Allah itu menciptakan saya untuk tinggal di kesenian. Pada zaman itu ya? Pada zaman itu. Akhirnya saya meyakini dan sepenuh hati pekerjaan saya, hidup saya seutuhnya di kesenian. Kesenian itu maksudnya banyak hal ya, seni pertunjukan, teater, terus lambat laun di kesenian. Ya seperti itu di Pekalongan dan luar biasa. Bergulat di Pekalongan di kesenian. Akhirnya dipercaya oleh dinas-dinas terkait, dipercaya oleh pemerintah kota untuk menggarap dan membuat dan yang lainnya. Dan semenjak berkesenian itu, ini dongeng apa ya? Iya. Namanya juga podcast ya, namanya kan juga podcast dongeng. Ya, dongeng bersama. Oke. Nah, berjalannya waktu setelah saya percaya di kesenian ya udah 100% pekerjaan saya di kesenian. Banyak hal, entah itu membuat pesanan misalnya dekorasi itu dekorasi untuk segala sesuatunya ya, pakai styrofoam dan yang lainnya. Terus setting terus tapi terbesarnya adalah di sini pertunjukan. Itu kan pelengkap di sini pertunjukan sebagai bahan pelengkap. Yang tadi itu makanan pokoknya di sini pertunjukan, terus ada lauk pauknya itu. Lauk pauk. Terus berkembang sampai sekarang saya di film. Terjerumus ke film.
masuk ke dunia perfilman. Ya akhirnya antara seni pertunjukan dan perfilman akhirnya jadi satu. Masih satu ranah. Kesenian itu kata teman-teman kayak gini, kita itu dalam satu gerbong hanya tinggal kursi yang berbeda. Tari itu di sebelah saya, tinggal kalau saya mau ke tari saya geser kursi. Terus ini teater itu samping saya, tinggal saya geser aja pokoknya ke sampingnya. Terus ke film itu ke samping saya. Artinya satu jurusan, satu tujuan, tinggal beda kursi. Kita satu rel. Dan saya di film juga ya berjalan bersama. Saya sempat juga mungkin yang video profilnya Semaga juga. Ada di YouTube. Ada di YouTube. Di profil SMA 3. Itu ada dilihat nanti. Video profilnya Kota Pekalongan. Terus video profilnya DPRD Kabupaten Kajen. Terus pembukaan kemarin, misalnya pembukaan pantai. Kan di video saya yang buat karena si film. Terus kita mengikuti beberapa ajang perfilman, termasuk inisiasi dulu di SCT Movie ini sama teman-teman punyanya Dinas Kominfo kan gitu. Terus sempat saya buat ada ruang komunikasi perfilman teman-teman, termasuk itu sampai sekarang di film. Masih garap project film ada nggak? Film sudah kelar kemarin, punyanya Kementerian Pendidikan. Saya buat film Terah di Kementerian Film saya. Nanti launching juga di Indonesiana TV, bisa ditonton di IndiHome, bisa ditonton di TV Kereta Api. Itu ada film saya dan filmnya tentang apa? Lihat aja nanti. Nggak spoiler ya? Iya. Jadi ketika launching tuh. Akhirnya lari bersama di dunia pertunjukan dan dunia film. Oke. Berarti kayak sekalian aja gitu ya? Iya, sekalian jalan. Gendeng bersama kiri dan kanan. Nah terus masuk lagi ke pagelaran ya Pak. Terus apa aja sih yang harus diperhatiin dalam menyelenggarakan atau melaksanakan pagelaran seni? Yang pertama sebenarnya kita bukan mengukur SDM enggak, tapi mengira-ngira kemampuan SDM kita di angka berapa. Kalau kita bukan penari, kan nggak mungkin kita menyelenggarakan full murni sendera tari. Kan mesti akan kapiran. Gerakannya pun mesti akan gerakan kapiran karena bukan orang-orang tari. Tapi ya kembali lagi karena itu tugas mau tidak mau misalnya diselenggarakan. Tapi kan mengukur anak-anaknya adalah anak-anak dengan levelitas yang kita sesuaikan. Terus yang perlu diperhatikan itu sebenarnya SDM. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah terpenting adalah anak-anak itu sebenarnya tahu manajemen pagelaran. Biar apa? Saya yakin sekolah bukan mencetak anak untuk jadi seniman, tapi sebagai media pembelajaran ada banyak hal di situ. Entah itu sosialisasi, entah itu sosial kita, entah itu apapun. Tapi yang terpenting anak-anak bisa, bagi saya, anak-anak bisa menghargai kesenian. Bahwa ternyata bentuk proses kesenian itu yang rumit. Jadi dia tidak menyepelekan nanti ketika adanya kesenian-kesenian yang lain. Katanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Masa sama kebudayaan sama pagelaran aja tidak support? Kan kadang ada orang kayak alah apaan sih gitu doang, gampang kali. Nah tapi pas ngelakuin susah ya ternyata. Gampang itu kalau sudah terbentuk. Kalau ternyata itu. Maka pemain juga harus dibikin nyaman. Karena yang mempertunjukkan itu kan pemain. Iya kan? Iya. Kalau pemainnya tidak nyaman, bagaimana pertunjukannya akan bagus? Jam 11 sampai jam 12 untuk main sikili semlet KB misalnya di karpet, kan kasihan juga. Yang kritik sebentar nggak apa-apa ya. Iya nggak apa. Kemarin saya kritik di kandang macan gitu ya. Di rumahnya sendiri saya kritik sendiri. Ya artinya kan gitu. Yang mempertunjukkan itu kan anak. Masa orang yang mempertunjukkan tidak dibikin nyaman, penonton malah dibikin nyaman? Sebenarnya kalau bikin nyaman, dua-duanya bikin nyaman. Kalau itu menjadi problema adalah misalnya nggak bisa untuk teratak yang besar, bisa di jalan kita lihat biasa pengajian di tetangga kita ada teratak 12 meter aja bisa, tanpa tiang tengah bisa, ya kan? Pakai terpal atasnya juga bisa.
Intinya siapa yang mempertunjukkan dibikin nyaman dulu. Jadi performingnya dia akan maksimal. Dia sudah tidak takut lagi panas banget apa tidak nyaman, ini tidak nyaman. Tempatnya gitu ya. Tempatnya. Bukan lokasinya ya. Tapi maksudnya keberadaan untuk pagelarannya. Iya, Kalau misal lokasinya bisa dimanapun, panggungnya gitu ya. panggungnya diperhatikan kita bentuk apa. Oh kalau itu bentuk tapal kuda, orang kan harus tahu sebenarnya pagelaran. Kalau itu bentuk tapal kuda, maka penontonku akan dari sini. Saya akan blackout sebelah sini. Oh kalau itu bentuknya prosenium, panggung prosenium, maka aku sebenarnya gitu. Penyelenggara itu harus tahu itu. Kalau bentuk panggung saya akan bikin prosenium itu berarti oh yang tak blackout itu yang ini. Oh kalau bentuk arena berarti kayak gini, kekurangannya kayak gini. Itu bentuk panggung yang akan kita pakai di pagelaran itu seperti apa. Tapi lagi-lagi karena kita kan tidak bisa memberi keputusan, kita kan hanya bisa sebagai Yang melaksanakan. pelaksana. Ketika sudah ada keputusan kita laksanakan. Itu. Dan bagi saya sebagai yang melaksanakan ya menyesuaikan dengan pelaksanaan yang ada di sini. Tapi ini saya applause juga untuk Semaga itu menurut saya pagelaran terbesarnya di ranah karesidenan menurut saya, setahu saya ya, mudah-mudahan nggak salah ya, itu terbesar pagelaran, tanda kuncinya cuma pagelaran, di bold juga stabilo lah, bukan yang lainnya ya, bukan perpisahan bukan apa, tapi pagelaran tentunya itu gitu. Kok bisa terbesar? Ya karena melihat pagelaran-pagelaran di sekolah-sekolah lain tidak sebesar Semaga dan tidak seheboh Semaga. Emang kemarin heboh banget ya? Kemarin nggak heboh banget, tapi sebelum-sebelumnya heboh banget. Apa perlu kita ulas pagelaran? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu menurut saya ini ya, sudut pandang saya, Semaga itu anak-anaknya ya, bukan ranah sekolahnya ya. Yeah. Anak-anaknya itu yang kelas 12 dulu itu ketika mencari pelatih itu kalau bisa pelatih yang paling bagus, pelatih yang pokoknya yang kompeten, dia pingin yang paling wah. Sudah lagi bukan mikiri pagelarannya, tapi mikiri gengsi. Dia harus menunjukkan yang paling wah. Jadi mereka berani buah-buahan dibanding kelas-kelasnya yang lainnya. Saling unggul-unggulan. Dan saya dihubungi 5 atau 6 kelas waktu lalu. Terus gimana itu? Ya nggak bisa, saya kan milih. Saya pernah paling banyak itu 3 pagelaran. 3. Itu pun kan ada manajemen kan agak repot ya. Untuk pengaturan sebenarnya. Kalau lebih dari 2 itu lumayan repot. Harus mau berbagi. Ibaratnya kita itu mau berbagi. Jadi harus saling mengerti. Nah, ketika tadi yang disebut 2 itu bagaimana menanganinya sebenarnya kayak menangani anak sebenarnya. Jadi nggak ada yang dispesialkan, nggak ada yang diabaikan. Semuanya akan dipenuhi yang sama. Tinggal anak itu, ibaratnya putra kita itu akan maksimal di bidang apa kan masing-masing. Saya punya anak juga itu kan hobinya kan masing-masing dan kepintarannya kan masing-masing dan dipenuhinya sama. Tapi kadang namanya anak kan cok jealous. Masa saya diperhatiin? Kesannya kan gitu, masa saya ini. Sebenarnya sama-sama diperhatiin. Kita sedang mengatur pola aja. Begitu. Terus itu gimana tuh yang dihubungin 6 kelas? Apa jadinya? Kan belum jadi, kan ke pentok sama pandemi. Oh, berarti gagal. Iya, kan 2020. 2000 berapa itu? 20 apa itu? Kan pandemi dulu. Iya. Itu akhirnya kan nggak jadi ada pagelaran apa. Off 2 kali kayaknya. Iya, 2020 2021 kan. Off 2 kali. Terus ini masuk lagi pagelaran kelas 10. Iya. Kalau kelas 12-nya kemarin tugasnya jadi 1 kan. Biasanya itu kelas 12-nya yang per kelas. Iya. Justru pagelarannya yang kelas 12. Cuma karena ini ada project kan, ada project 3 gitu kan, yang kelas 10. Yang kelas 12-nya penilaiannya mungkin jadikan 1. Saya nggak tahu nanti model pembelajarannya kayak apa. Saya kan bukan guru. Saya kan pelaku seni. Iya. Terus selama ngelatih pagelaran dan melaksanakan kesenian, ada nggak sih hal-hal yang nggak terduga atau yang membekas sampai sekarang? Apa ya? Yang tidak terduga itu. Kayaknya
Karena kan sebenarnya yang tak terduga itu anak-anak yang dikira tidak mampu melaksanakan akhirnya mampu. Seperjalanannya mereka rehearsal ya, mereka latihan itu kadang ini mampu ya, ternyata nggak mampu. Terus ini nggak mampu ini. Berarti dilihat dari penampilan. Iya, penampilan awal gitu ya? soalnya kan karena kan saya ketemu itu kan tidak kenal itu siapa, terus karakternya kayak apa. Pertemuan pertama itu kan orang masih malu-malu, masih dia masih jaim-jaimnya. Ketemu pertama, jadi saya nggak bisa menebak-nebak karakter itu yang seperti apa. Saya hanya mengira-ngira aja ini kayaknya kayak gini. Tapi kadang di tengah-tengah itu muncul itu letupan-letupan yang lain itu. Dan itu spektakuler menurut saya. Yang tadinya tidak mampu akhirnya mampu. Bahkan sampai latihan terakhir pun kayaknya nggak serius, tapi ketika main kadang dia serius tiba-tiba. Dia memunculkannya yang terakhir ketika mainnya. Berarti pas latihannya malu-malu gitu ya. Tapi yang namanya anak-anak, kesalahan-kesalahan sedikit itu ya wajar. Karena kan mereka bukan profesinya di situ. Tapi untuk melakukan itu aja, bagi saya sebagai seorang pelaku, saya berterima kasih ke SMA 3. Itu luar biasa. Karena paling tidak SMA 3 memberi ruang kesenian. Memberi ruang untuk minimalnya dia mengenal bidang-bidang seni yang lainnya jadi satu di dalam pagelaran. Yang tidak pernah nari akhirnya ketemu sama guru tari. Yang tidak pernah teater ketemu sama guru teater. Ataupun pertunjukan yang lainnya. Barangkali nanti yang dia combine dengan lukis, rupa. Kan rupa juga masuk di setting dan yang lainnya. Iya, di propertinya. Dan saya berterima kasih ke SMA 3 memberi ruang itu. Ada pembelajaran ke situ. Kan belum tentu semua sekolahan mau menyelenggarakan pagelaran yang seperti itu. Kadang ya hanya bisa misalnya tugasnya nyanyi aja. Tergantung siapa pengampunya. Terima kasih. Semoga luar biasa. Berarti kayaknya acara kemarin tuh keren banget. Iya keren lah. Bagus lah. Terus ada nggak sih Pak suka dukanya jadi seniman? Suka dukanya banyak, sukanya juga banyak. Apa aja? Dukanya apa ya jadi seniman ya? Saya bukan ujub ya, ujub itu maksudnya sombong ya. Memang sekarang pelaku seni itu harus mau mengakui dirinya seniman. Berarti belum diakui orang lain gitu ya? Ya, dari maksudnya, dirinya sendiri dulu apa iya dirinya sendiri harus mau mengakui dia seniman. Dia bukan ujub menurut saya, tapi itu bentuk pengakuan. Apa ya? Branding personal biar orang itu tidak keliru ketika dia berkesenian. Misalkan dia menyantumkan diri di rumah dokter Budi, dia kan tidak sombong, dia memang dokter. Dia mencantumkan bidan, itu bukan sombong. Dia memang bidan, biar orang tidak keliru ketika dia akan masuk. Orang hamil masuk ke bidan. Jangan orang hamil masuk misalnya ke apa? Akupuntur apa-apa salah misalnya mau lahiran. Yeah. Maksud saya gitu. Jadi seniman itu harus mau mengakui dirinya pelaku seni atau seniman. Tapi bukan berarti sombong, saya seniman, saya dokter. Kalau itu baru ujub. Tapi sebatas pengakuan saya seniman. Itu harus mengakui, itu branding personal sih gitu loh. Nah, orang-orang pelaku seni juga, maksud saya, kadang teman-teman saya itu masih tidak mau mengakui itu. Kenapa? Jadi akhirnya nggak tahu. Kalau dulu kan punya musim di kesenian itu punya musim bahwa merendah untuk meroket yang tadi saya mau. Oh, saya bukan pelukis. Enggak, saya bukan pelukis. Ya bagaimana kamu mau hidup di pelukis atau menghidupi lukisan kalau disebut pelukis saja nggak mau kamu melukis? Bagaimana orang akan tahu itu pelukis? Saya bukan aktor, saya bukan aktor, bukan. Tapi sebenarnya dia mau meninggi sebenarnya. Enggak, aktor itu bagi saya hanya cuma ya kita main-main. Itu seperti itu. Dia nggak menseriusi. Tapi ketika itu menjadi profesi, ya iya saya aktor. Apa yang bisa saya bantu? Ya saya pelukis. Apa yang bisa saya bantu? Kan gitu maksud saya. Enggak yang saya pelukis. Jadi saya pelukis. Enggak maksud saya dalam bentuk nanti branding personal itu dia mengakui dirinya biar orang tidak keliru ketika akan berkesenian. Jadi biar orangnya juga tahu ya kalau bilang saya nggak bisa, saya bukan gitu, jadinya kan nggak tahu juga. Dan ya bukan berarti harus maksudnya branding personal itu harus enggak, maksud saya alangkah lebih baiknya biar dia tahu, biar masyarakat itu tahu, biar kesenian juga dipandang sama dengan profesi yang lainnya.
kan sebuah bentuk profesi. Profesinya apa seniman? Di KTP saya mungkin jarang-jarang ya ada. Saya juga berani menyebutkan pekerjaan seniman di KTP saya, bukan wira swasta. Terus apa? Seniman, Ditulis seniman. seniman di KTP saya. Karena ya itu kan kadang orang lihat KTP atau di administrasi yang lainnya kan pekerjaannya apa seniman. Udah gitu. Baru orang nanya, kesenian apa? Saya kesenian ini Pak. Dan itu sebagai bahasa kata tetangga saya yang kopiahan putih, itu kan bisa media dakwah yang lainnya di kesenian. Kan gitu, untuk mengenalkan kesenian, untuk mempopulerkan kesenian, itu kan harus tahu, orang harus mengenal dulu. Itu gitulah. Terus kan Pak Sidik ini kan seniman ya. Ya. Terus kalau istrinya Pak Sidik itu seniman juga, Iya. apa beda sih? Mantan pacar saya berarti itu ya. Iya, Iya. sekarang kan istri. Kasihan ya nggak punya pacar ya, saya punya mantan pacar saya. Mantan pacar saya itu saya dulu ketemu di, dia kebetulan juga saya ngajar di SMK 3 dulu di ekstra teater. Saya menemukan ada bibit ini gitu kan. Jadi gitu. Berarti itu muridnya ya? Itu dulu. Ada bibit ini bagus ini gitu kan. Kan Apa dulu yang bagus? masih yang tadi misalnya si kolok-kolokan itu kan kan kayak kakak kelas saya sama adik kelas kan gitu. Ya caper-caper kayak gitu Iya. kan. Kakak kelas sama adik kelas. Ayo di gitu kan sahabat-sahabatnya gitu. Dulu saya ketemu di SMK 3. Kebetulan saya juga alumni SMK 3. Istri saya juga SMK 3, dia di teater Jutek. Saya kebetulan waktu itu ngajar di teater Jutek, ketemulah itu. Lama setelah lulus istri saya juga mendalami ke make up, terus dia menjadi asisten pribadi saya, manajer. Karena pengingat itu istri saya, kadang ada kegiatan apapun yang mengingatkan saya cok lupa. Kayak habis nanti malam misalnya saya harus ketemu, misalnya ada di KPI-nya IAIN gitu kan, karena ada jurusan perfilman yang itu kan, penyiaran kan, saya suruh minta ngisi kan, kadang saya lupa, terus istri yang ngisi. Terus misalnya baru kemarin saya ngisi screening film misalnya di IAIN Kajen, saya ngisi penycreeningnya film, kadang kalau nggak diingatkan saya cok lupa, karena banyak hal yang harus saya selesaikan. Kalau orang-orang yang di sana di Kulon Kali kita itu kan sudah ada manajerial sendiri kan. Misalnya Mas ini bariki harus kesini ya, harus kesini ya. Kalau di Pekalongan kan belum familiar dengan hal yang seperti itu. Jadi itu jadi manajer. Sing ngatur ki. Terus Ya manajer lama-lama sekalian nyeneni maksudnya. Kok iki kalen gitu ya, maksud biasa. Nah pas jadi manajer itu tuh masih kayak teman biasa apa? Masih Ya, teman deket-deket sih? biasa ya kayak istri. Yo kayak saya sama istri itu kalau pagelaran nggak tukaran, bukan pagelaran. Maksudnya tukaran itu penentuan bentuk, bukan tukaran suami istri, tapi menyamakan persepsi dalam pagelaran, karena dia kan terlibat juga di pagelaran. Iya. Jadi misalnya kostumnya harus ini, oh iki api gitu kan, api iki gitu kan, itu mesti gitu. Terus ketika adegannya aku ini iki ora api itu mesti gitu. Berarti seleranya agak beda ya? Iya, ketika karena kan untuk meramu yang terbaik itu kadang butuh sudut pandang yang lain. Kita tidak tertarik gunung karena kita tinggal di pegunungan. Tapi orang pantai akan melihat gunung sangat bagus. Tapi bagi kita orang gunung biasa-biasa aja kadang. Makanya kita butuh mata orang lain untuk mencermati itu. Begitu pula orang gunung. Ketika melihat pantai itu luar biasa bagus. Tapi bagi orang pantai biasa aja, saya hidup di pantai, setiap hari saya hidup di pantai. Tapi kita butuh mata orang lain untuk melihat sesuatu yang ada di dalam diri kita. Nanti kamu butuh orang lain untuk melihat sesuatu yang ada di dalam diri. Karena melihat terlalu dekat itu tidak nampak. Maka kita harus mundur sejengkal untuk melihatnya. Katanya seperti itu. Cie, tepuk dong. Ini penonton bayaran mana nih? Dapat gak? Begitu. Terus jadi sekarang udah kerja bareng sekalian gitu Iya, ya? Jabar. Makanya di mana ada sidik, di situ ada ika. Di mana ada gula, di situ ada teh. Enggak. Jadi Itu. kerjanya nggak harus LDR, Iya. LDR ya? Berarti nggak pernah kangen nih? Sering bersama. Sering bersama. Lagi kita munculkan di podcast. Kayaknya Podcast udah semua Maga. sih. Emang apa yang belum? Yang belum ditanyakan. Yang belum ditanyakan. Kayaknya
kayaknya kita udah jelas semua ya. Mungkin udah panjang lebar juga tadi soal yang katanya itu udah dibahas. Terus tentang gimana sih pagelaran itu udah kita bahas semua ya. Mungkin sampai sini dulu aja ngobrol kita kali ini ya Pak. Mungkin dan Kelly ada waktu bisa ngobrol bareng lagi. Bisa. Subscribe Channel YouTube Smaga SMA N3 Official. terus YouTube saya boleh nggak? Boleh nggak apa? Oh boleh, Sidik aja subscribe. Nanti subscribe juga ya YouTube-nya Pak Sidik. Di sini enggak? Nanti kita taruh di deskripsi. Oh iya, kita mau tunjukkan di sini gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube Smaga sama YouTube-nya Pak Sidik. Terima kasih. Dadah.